Wa idza quri'at al mayyiti, dan apabila atau jika quri'at dibacakan al mayyiti di atas naik apa surat Yasin. Ini berbicara tentang surat Yasin di dalam kitab Imam Hamami. Tafsir Yasin Imam Hamami mengatakan ayat wa idza quri'at apa dibacakan apa surat ya al mayyiti di atas naik kepada mayit khafafat anhu, maka akan meringankan anhu daripada itu surat Yasin ada qabri atas ajab kubur. Jadi kalau seandainya kita pengen meringankan azab kubur bagi orang-orang atau saudara-saudara kita ya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah membaca suratul Yasin. Suratul Yasin ini luar biasa ya. Bapak lapar baca suratul Yasin yang ikhlas, insya Allah punya. Kalau ikhlas, ini ngurut-ngurut jangan ya, insya Allah. Pokoknya jangan ngurut-ngurut, bacanya ikhlas. Insya Allah itu punya dan kuat itu sampai sore makan. Insya Allah. Baca Yasin loh. Baca Yasin nah itu sebab yang namanya kematian Bapak baginda Nabi itu menggambarkan apa gambaran baginda Nabi tentang kematian. Beliau ambil 3 cabang kayu ya, 3 cabang kayu nih. Yang pertama beliau tetapkan di sampingnya, yang kedua beliau timbulkan di sampingnya lagi, yang ketiga yang paling terhibur daun. Setelah digambarkan oleh baginda Nabi seperti itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebetulnya gambaran apa sih? Apa sih maksudnya? Ya 3 kayu itu, yang pertama engkau tancapkan, yang kedua engkau tancapkan di sampingnya, yang ketiga engkau lemparkan. Apa kata baginda Nabi? Yang pertama ini kita nih, kayu yang pertama kita sebagai manusia. Kayu yang kedua ini kematian. Kayu yang ketiga ini angan-angan kita, cita-cita kita, keinginan kita. Apa artinya kata baginda Nabi? Cita-cita kita tinggi, kemauan kita tinggi, belum tentu kesampaian. Tapi yang namanya mati mah pasti begitu maksudnya. Pasti yang namanya kematian ya. Siapapun orangnya, hebat apapun dia, sekaya apapun dia, pasti mati gitu deh. Susah mati ya. Iya, susah mati, kaya mati gitu. Yo gitu dah. Ya, yang ada kematian, kematian seperti itu. Sebab yang namanya manusia mah gak ada keabadian di muka bumi ini, pasti akan mengalami kematian. Namun ya orang yang paling pandai, kata baginda Nabi, akhirnya sunnah, secetik-cetiknya manusia, sepandai-pandainya manusia, zikrul maut, yaitu orang-orang yang mengingatkan kematiannya sendiri. Kalau orang lagi ingat mati, maka ibadahnya juga terpenuhi banget. Ya ingat mati. Makanya baginda Nabi gambarkan, kalau seandainya kamu lagi kerja, hiduplah untuk selamanya, begitu jangan ingat mati, orang masih kerja. Lungset dah, ngapain gua kerja ada besok gua mati, begitu. Makanya kalau lagi kerja mati dunia kakak anak kata itu abadan, begitu. Ya, bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu hidup untuk selang. Jadi timbul semangat. Dulu maka agak dia mati. Gawe ingat mati besok ya udah dah, agak semangat loh. Tenang-tenangin ingat mati loh ya. Dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu, kata baginda Nabi, seolah-olah kamu mati timbul kekhusyuan gitu. Timbul semangat dalam ibadah. Namun ujung-ujungnya, maka kesimpulannya manusia akan mati. Nah, alhamdulillah surat Yasin ini luar biasa ya. Luar biasa. Surat Yasin ini apabila dibacakan di atas mayit, ya, maka mayit itu akan diringankan di dalam kuburnya. In kana min ahlil adzab, apabila itu mayit dalam keadaan
siksa sebab apa yang namanya siksa mah ya, yang namanya siksa kubur mah belum berbicara tentang hari kiamat. Kita mati sekarang ini Pak ya, itu ada siksa kubur, ada azab kubur, belum surga dan neraka ya. Disiksa kita sampai datangnya hari kiamat kalau seandainya kita mendapatkan siksa kubur. Iya, kalau matinya sekarang besok kiamat masih mendingan dikit. Lah kalau sekarang mati puluhan tahun dari kiamat ya, lah hancur duluan pada kita, dikebukin dulu. Ya, nah ini yang kita berikan Pak. Makanya setelah kita harus pandai-pandai mengenai kematian kita. Sebab amal ibadah kita lah yang akan menjadi teman kita. Amal ibadah kita lah, amal saleh kita lah yang menemani kita di alam kubur kita. Nggak ada lagi. Yang mengiringi kubur kan 3 loh. Yang mengiringi si mayit itu 3 ke kuburan. Ya ada hartanya, keluarganya, sama amal ibadahnya. Yang 2 pulang. Ya, harta keluarganya pulang. Nggak ada lagi mau teman-teman di situ. Biar kita teman-teman kita teman banget gitu ya. Suruh temenin misalnya kubur, oke ada pokoknya. Biar demen banget juga. Ya, oke. Pasti pulang juga kita. Harta, mobil, yang bawa mayit pulang, semua pulang. Tinggal satu yaitu amal ibadah kita. Amal ibadah kita tergantung kita di muka bumi ini. Kalau baik mendapatkan nikmat kubur, kalau perbuatan kita tidak baik mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah ilaihi min dzalik. Itu apabila mayit dalam keadaan siksa kubur, maka akan diringankan sama Allah apabila dibacakan surat Yasin. Wa ila fatakunu bi ruhihi, dan apabila itu kecuali atau apabila itu mayat dalam keadaan ruhnya wa hati, kebaikan atau kegembiraan, ruhnya atau mayitnya dalam keadaan gembira di dalam alam mendapatkan nikmat ziyadatun, maka akan ditambahkan kenikmatannya dengan surat Yasin tadi. Ya, pada namanya ini Pak Ibu Jainab binti Panoda Rukmin ini ya, alhamdulillah kita doakan beliau di alam kuburnya mendapatkan kebahagiaan, dan kita bacakan dalam surat Yasin ini tambah kebahagiaannya itu ya, tambah kebahagiaannya, kenikmatannya ya. Sebab orang yang nikmat di dalam kubur kesonoinya lebih nikmat lagi. Orang yang diadab di dalam kubur kesonoinya lebih dahsyat lagi. Coba kenapa? Kalau sudah dapat adab kubur, artinya itu orang nanti divonis mendapatkan atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dahsyat siksaannya. Jadi perempuan kita ini surga atau neraka ya udah di alam kubur itu sendiri. Makanya tadi saya bilang perbanyak ibadah, amal soleh untuk nemenin kita tuh, yang nemenin kita di dalam kubur itu sendiri ya. Jadi apabila mayit itu dalam nikmat kubur, maka akan ditambahkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa li'annal qabra raudhatun min riyadil jannah, karena sesungguhnya kubur itu satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan nikmat kubur berarti mendapatkan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang tuh di alam kuburnya begitu. Au-hufratun min hufarin nirani, dan alam kubur itu merupakan jurang daripada jurang api neraka. Jadi apabila orang itu mendapatkan siksa kubur, ya maka disitulah kesengsaraan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Makanya sering kita berdoa kepada Allah, Pak, Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Bagian belagajo juga, belagajo itu
Ya, kalau husnul khotimah mah udah nikmat baik kuburnya. Banyak orang yang begitu tuh. Ya, banyak sekali orang yang sudah gajul pas mati mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya. Atau nikmat tuh walaupun sudah gajul dibanding orang hebat pas meninggal dunianya suruh khotimah ya neraka. Maka jangan kurang-kurang meminta Allahumma inni as'aluka husnul khotimah atau Allahumma khtim ya bi husnul khotimah wa takhtim bi su'il khotimah itu begitu. Biar kenapa kematian kita ujungnya menjadi husnul khotimah. Dan banyak-banyak segitu baik ya, kita pergunakan. Tapi sebelumnya sekali lagi sedikit lagi, setiap hari Jumat tuh ruh ya mayit itu pulang setiap malam Jumat pada baris tuh itu di jendela Nungguin antrian. ya nungguin antrian Baca Yasin maksudnya. baca Yasin ya pada baris di situ tuh di atas pintu jendela pintu perbangannya perbangan pintu nungguin apa? Nungguin tuan rumahnya ini dibaca Yasin atau tidak buah-buah begitu dijemput sama dia. Kalau dibacain Yasin, anaknya baca Yasin, suaminya istri keluarga baca Yasin, maka dia kembali dengan kirah bahagia, dia kembali ke dalam kuburnya. Tetapi kalau saya tidak ada yang baca pisang, dia sedih kembali ke alam kubur. Bagaimana sih ya, gua tinggal di bagi pisang begitu bahasa kita. Iya, nah itu ya. Jadi setiap malam Jumat jangan lopos tuh, jangan lopos membaca suratul Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Inna abadi riba la